Assalamualaikum students. Welcome to English class. Today we are going to talk about expressions used in suggesting. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan pada saat menawarkan. Suggesting means we propose an idea, plan, or action for a person's consideration. When we suggest others, it can be giving a solution, advice, plan, or idea. They can accept the suggestion or refuse it. Menyarankan berarti kita mengusulkan suatu ide, rencana, atau tindakan untuk pertimbangan seseorang. Jadi yang dimaksudkan pada kalimat itu adalah apabila seseorang membutuhkan suatu pertimbangan atau suatu solusi, maka kita bisa memberikan saran berupa ide atau rencana. Ketika kita memberikan saran kepada orang lain, itu bisa berupa solusi, saran, rencana, atau ide. Jadi seperti yang Ibu kemukakan tadi, saran yang kita berikan kepada orang lain itu bisa berupa solusi atas sebuah masalah, saran terhadap sesuatu, rencana untuk sesuatu, ataupun ide. Kemudian mereka dapat menerima saran atau menolaknya. Jadi orang yang kita berikan saran itu boleh menerima, tapi mungkin boleh juga menolak saran yang kita berikan. The social function of suggesting is to facilitate interpersonal communication. We suggest others to show our respect to them. Fungsi sosial dari memberi saran adalah untuk memfasilitasi komunikasi antar pribadi. Kita menyarankan orang lain untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan manusia atau dengan orang yang lainnya pasti akan menemukan masalah, kemudian kita memberikan saran kepada mereka untuk memfasilitasi komunikasi antara kita dengan orang lain tersebut. Kemudian kita menyarankan orang lain untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Jadi, apabila seseorang mempunyai masalah dan sedang mencari solusi atas permasalahan tersebut, maka kita memberi saran kepada mereka untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. When we ask for others' suggestions, you may use the following expressions. Ketika kita meminta saran dari orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan berikut. What should? Apa yang harus? For example, contohnya, what should we do this weekend? Apa yang harus kita lakukan akhir pekan ini? What should I do during the holiday? Apa yang harus aku lakukan selama liburan? Contoh yang lain, do you have, yang artinya, apakah kamu mempunyai? For example, contohnya, do you have any ideas? Apakah kamu mempunyai ide? Atau contoh yang lainnya, do you have any advice for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Contoh berikutnya, what do you feel like? Apa yang ingin? For example, contohnya, what do you feel like doing? Apa yang ingin kamu lakukan? Contoh berikutnya, what do you feel like eating? Apa yang ingin kamu makan?
Untuk contoh meminta saran secara informal, misalnya kita bisa menggunakan kalimat any idea yang artinya ada ide. When suggesting, we should consider suitable expressions used in formal or informal situations. Here are examples of suggesting expressions. Ketika menyarankan, kita harus mempertimbangkan ungkapan yang sesuai digunakan dalam situasi formal dan tidak formal. Berikut beberapa contoh ungkapan menyarankan. Would you mind? Apakah Anda keberatan jika? For example, contoh dalam kalimat, would you mind if we go to Bali? Apakah kamu merasa keberatan jika kami pergi ke Bali? Would you mind eating fried shrimps? Apakah kamu merasa keberatan jika makan udang? Contoh ungkapan yang lain, what if? Bagaimana jika? For example, contohnya, what if you attend a sewing class? Bagaimana jika kamu mengikuti kelas menjahit? Contoh yang lain, what if we have a night in? Bagaimana jika kita menginap malam ini? Contoh menyarankan yang berikutnya, misalnya, why don't? Mengapa tidak? For example, contoh dalam kalimat misalnya, why don't we go to the festival? Mengapa kita tidak pergi ke festival? Contoh lainnya, why doesn't she eat her breakfast? Mengapa dia tidak memakan sarapannya? Contoh ungkapan yang lain misalnya, how about atau what about plus verb ing. Bagaimana jika? For example, contoh dalam kalimat misalnya, how about going snorkeling? Bagaimana jika kita pergi menyelam? Contoh lainnya misalnya, how about making omelets? Bagaimana jika kita membuat telur dadar? Contoh ungkapan yang lain untuk menyarankan misalnya, how about plus present simple. Bagaimana jika? For example, contoh dalam kalimat, how about I pick you up at 4 p.m.? Bagaimana jika aku menjemputmu jam 4 sore? Contoh lainnya, how about you come to my house tomorrow? Bagaimana jika kamu datang ke rumahku besok? Contoh ungkapan yang lain untuk menyarankan misalnya, how about atau what about plus noun atau noun phrases yang artinya bagaimana kalau. For example, contoh dalam kalimat misalnya, what about a cup of tea? Bagaimana kalau secangkir teh? Contoh lainnya misalnya, how about fried noodles? Bagaimana kalau mie goreng? Contoh ungkapan untuk menyarankan berikutnya misalnya, if I were you, I would, yang artinya
Jika saya adalah kamu, saya akan. For example, contoh dalam kalimat misalnya, if I were you, I would give an apron as his gift. Jika saya adalah kamu, saya akan memberikan celemek sebagai hadiahnya. Contoh lainnya, if I were you, I would continue my study abroad. Jika saya adalah kamu, saya akan melanjutkan studi saya ke luar negeri. Ungkapan berikut yang bisa kita gunakan untuk menyarankan adalah could, yang artinya bisa. For example, contoh dalam kalimatnya misalnya, you could wear this red dress. Kamu bisa memakai gaun merah ini. Contoh lain untuk ungkapan menyarankan misalnya, suggest, think, shall, or should, yang artinya sarankan, fikir, atau harus. For example, contoh dalam kalimat misalnya, I suggest you go sleep now. Saya sarankan Anda tidur sekarang. Contoh ungkapan untuk menyarankan yang berikutnya adalah had better, yang artinya sebaiknya. For example, contohnya, you had better focus on your studies. Sebaiknya kamu fokus pada pelajaranmu. Ungkapan berikut untuk menyarankan yang bersifat informal adalah let's, yang artinya ayo. For example, contohnya, let's go to the gymnastic room. Ayo kita pergi ke ruang senam. Contoh lainnya, let's enjoy the party. Ayo kita nikmati pestanya. When other people suggest us do or have something, we should give our responses. Here are the expressions of accepting and declining suggestions. Ketika orang lain menyarankan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus memberi tanggapan. Berikut adalah ungkapan menerima dan menolak saran. Accepting suggestions, menerima saran. For example, contoh dalam kalimat misalnya, you are right, let's prepare for the requirement. Yang artinya, kamu benar, ayo kita siapkan persyaratannya. Contoh berikut, that's what I am going to do. Thanks. Itu yang akan kulakukan. Terima kasih. Contoh lainnya, yeah, I'll do it. Iya, aku akan melakukannya. Refusing suggestions, menolak saran. For example, contohnya, sorry, I would rather stay home. I want to spend my time with my family. Maaf, saya lebih suka tinggal di rumah. Saya ingin meluangkan waktu saya dengan keluarga saya. Contoh berikutnya, I know, but I don't have it. Yang artinya, saya tahu, tapi saya tidak memilikinya. Contoh yang lain, don't rush. Check the baggage carefully. We still have enough time. Jangan terburu-buru. Periksalah barang bawaan dengan hati-hati. Kita masih punya cukup waktu. That's all for today. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.